Oke, teman-teman, terima kasih masih bergabung di sini. Tentunya masih bareng aku, Taufik, dan juga narasumber kita, Kak Laila. Oke, Kak Laila, kita mau tanya-tanya lebih lanjut nih, Kak Laila, tentang beasiswa yang Kak Laila dapat. Kalau aku boleh tahu, dan teman-teman yang di rumah juga boleh tahu, apa sih ini beasiswa Microsoft yang Kak Laila dapatkan saat ini? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu sedikit dulu. Sebenarnya kurang tepat sih kalau ini disebut beasiswa Microsoft. Karena pada dasarnya beasiswa ini diberikan oleh Kemdikbud untuk para mahasiswa gitu loh. Jadi dari Kemdikbud, Kemdikbud itu punya program namanya MBKM atau kepanjangannya adalah Mari Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi MBKM ini di dalamnya juga banyak subprogram, salah satunya adalah studi independen, yang mana itu yang sedang aku jalani sekarang. Jadi studi independen tuh apa sih? Studi independen itu adalah sebuah program yang dibangun oleh Kemdikbud bersama perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya untuk memberikan beasiswa berupa pelatihan kepada para mahasiswa. Nah, kurang lebih programnya itu mirip-mirip bootcamp ya kalau teman-teman tahu. Tapi bedanya nanti nih di akhir sesi pembelajaran kan kita dapat nilai ya. Nah, nilai yang kita dapatkan itu bisa kita konversi ke mata kuliah kita sebanyak 20 SKS. Kayak gitu. Jadi, dan kebetulan juga aku diterimanya di Microsoft gitu loh. Wow, berarti udah selain dapat beasiswa tadi ya dari Kemendikbud ini kampus Merdeka ya tadi istilahnya, dapat juga nanti di nilai akhir dapat di-convert ke 20 SKS. Berarti kurang lebih 1 semester begitu ya Kak Lela ya? Iya, betul. Oke, nah Kak Lela kalau tahu juga nih, ini Kak Lela dapat info ini dari mana nih? Dari mana dapatnya informasinya? Untuk informasi beasiswa ini, alhamdulillahnya kampus aku aktif ya kalau dalam memberikan sosialisasi seputar program-program yang membantu para mahasiswanya untuk meningkatkan skill. Jadi aku dapat informasi ini dari kampusku langsung gitu. Oke, berarti dari kampus Kak Lela langsung. Nah, untuk persiapan-persiapannya ini apa saja tuh Kak Lela yang perlu kita siapin? Untuk persiapannya jujur aja sebenarnya ini waktu itu aku tahu infonya kan cukup mendadak ya. Jadi kalau nggak salah sekitar H-7 hari sebelum pendaftaran ditutup itu aku baru dapat kabarnya. Jadi sebenarnya persiapan pun nggak terlalu banyak. Ya aku belajar untuk persiapan tes dan ujiannya. Aku belajar soal dasar pemrograman, algoritma dan sebagainya, dan psikotes juga gitu. Selain itu juga aku siapin berkas-berkasnya, transkrip nilai dan juga portofolio. Oke, nah tadi kan untuk persiapan-persiapan nih, kalau setelah kita memenuhi semua persiapan seperti yang tadi Kak Lela sampaikan ada berkas-berkas juga apa ya bekal-bekal ilmu yang kita harus siapin ya. Selain itu ada nggak sih Kak proses-proses gitu yang harus kita ikutin? Mungkin proses seleksi, tahapan-tahapan seleksi gitu ada nggak Kak untuk mendapatkan beasiswa Microsoft ini? Oke, kalau kita membicarakan soal tahap seleksinya, ini kan Kemdikbud kerjasama ya dengan berbagai perusahaan gitu. Banyak ya, nggak cuma Microsoft. Jadi sebenarnya setiap perusahaan ini punya proses seleksinya sendiri gitu, beda-beda. Nah, dan aku sendiri sebenarnya sudah melewati beberapa tahapan untuk beberapa perusahaan lain ya, karena sempat nyoba juga gitu. Tapi kalau untuk Microsoft sendiri, kebetulan nggak pakai seleksi berupa ujian dan semacamnya gitu. Jadi cuma seleksi berkas aja. Oke, oke. Berarti tadi berarti nggak ada tahapan-tahapan
isi berkas seperti tadi yang Kak Lela sampaikan, ada transkrip nilai dan lain sebagainya. Oke, aku mau tanya ini untuk benefit deh, langsung ke benefit. Untuk benefitnya apa nih yang Kak Lela dapatin dari setelah dapat beasiswa dari Microsoft ini, apa saja tuh Kak? Kalau boleh tahu benefitnya. Benefit yang aku dapetin banyak banget ya. Jadi selain bisa konversi nilai ke 20 SKS mata kuliah tadi, aku juga mendapatkan benefit berupa, jadi kalau dari Kemdikbudnya, kita nanti kan di akhir pembelajaran, kalau bisa lulus, insya Allah bisa gitu, itu akan dapat sertifikat dari Kemdikbud gitu, sertifikat kelulusannya. Nah, selain itu juga kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek real gitu loh, untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada gitu. Nah, selain itu juga kita akan diberikan mentor yang profesional di bidangnya, jadi banyak banget insight yang bisa kita dapatkan dari mengikuti program tersebut gitu. Nah, selain itu juga nih, Kemdikbud itu memberikan uang saku gitu kepada para mahasiswa yang lolos studi independen. Jadi kalau dari Kemdikbud sendiri benefitnya itu, tapi setiap perusahaan boleh dan bisa memberikan benefit tambahan gitu. Kalau dari Microsoft sendiri memberikan benefit tambahan berupa para mahasiswa itu diberikan 4 buah voucher untuk melakukan ujian sertifikasi berstandar internasional, dan voucher itu gratis gitu, diberikan dari Microsoft. Wow, banyak sekali ya benefit yang didapat dari Kak Lela ini bergabung dan berhasil mendapat beasiswa dari Microsoft. Luar biasa sekali. Selain dari Kemendikbudnya dapat, dari usaha Microsoft-nya juga ada nih tambahannya. Oke, Kak Lela, mau tanya nih, kita kan Kak Lela sudah hasil ya dapat beasiswa Microsoft. Sebelumnya pernah nyoba beasiswa lain nggak Kak? Atau sudah berapa kali nyoba beasiswa? Kalau untuk studi independen ini, aku daftar cukup banyak ya di beberapa perusahaan. Kurang lebih sekitar 6 atau 7 perusahaan gitu, aku apply berkas gitu. Tapi yang lolos seleksi berkas waktu itu cuma ada 4 perusahaan, dan aku berarti gagal di 3 perusahaan gitu, dan berhasil di 1 perusahaan, yaitu Microsoft gitu. Nah, ini menarik nih. Nah, waktu Kak Lela ditolak atau gagal di suatu perusahaan, ini bagaimana sih cara Kak Lela untuk terus bangkit, terus memotivasi, nggak menyerah, itu bagaimana tuh Kak Lela caranya? Cara aku untuk terus berusaha adalah, karena menurut aku kalau misalkan masih ada kesempatan, kenapa nggak dicoba lagi gitu. Selagi ada kesempatan, ada kemauan, dan juga sebenarnya karena didorong kebutuhan juga ya kan, karena benefit yang ditawarkan tuh sangat banyak sekali, dan aku sangat membutuhkan itu. Kalau misalkan bisa dibilang kalau aku harus secara mandiri gitu ikut program kayak gitu bayar, kayaknya aku nggak sanggup. Jadi oke nih, aku harus usahakan berhasil di beasiswa ini, makanya aku terus kayak gitu sampai berhasil. Wah, jadi ada sesuatu yang memotivasi ya hingga Kalela berhasil nih mencapai target goals yang harus Kalela capai. Selain tadi itu Kalela butuhkan, juga banyak yang mendorong. Jadi bisa memotivasi terus Kalela ya untuk jangan pantang menyerah begitu ya. Oke Kalela, aku mau tanya juga nih seputar literasi digital nih Kak Laila. Menurut Kakak sih sepenting apa sih literasi digital saat ini? Kemudian skill apa yang sekiranya harus nih kita miliki sebagai remaja saat ini untuk dapat mengeksplor kemampuan kita agar lebih melek digital nih Kak Laila. Seperti apa itu? Oke, sepenting apa sih literasi digital, terutama bagi anak-anak muda ya jam sekarang? Kalau menurut aku penting banget dong, karena anak muda zaman sekarang kalau nggak melek digital, kalau gaptek, ya susah untuk beradaptasi dengan keadaan yang ada gitu. Jadi kalau mau maju, harus melek digital gitu. Nah terus skill apa sih yang
perlu dieksplorasi supaya anak-anak muda nih bisa melek digital? Menurut aku pertama nih nggak usah susah-susah ya. Kita ada kemauan dulu nih dalam diri untuk terus berkembang, nggak males buat nyari tahu hal-hal baru, mau terbuka dengan hal-hal baru, mau beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu dulu deh gitu. Nah, kalau itu udah ada, baru nanti selebihnya untuk skill-skill ya bisa mengikuti. Karena kan sekarang tuh banyak banget ya, kayak course-course gratis gitu yang ada, dan pembelajarannya pun ngebahasnya nggak jauh-jauh dari digital gitu. Karena sekarang apa-apa ya digital gitu, berbasis teknologi gitu. Intinya sih ada kemauan dulu untuk belajar. Berarti luar biasa sekali ya jawaban dari Kak Laila barusan, bahwasanya apa ya, sudah dijawab dengan sangat gamblang. Kita tuh harus tetap mau untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman ini, begitu ya Kak Laila kurang lebih ya. Iya. Terus mau mencoba, jangan menyerah. Oke, Kak Laila, aku mau tanya lagi nih buat Kak Laila. Ini kan Kak Laila tadi katanya semester 5 ya, berarti sudah masuk, hampir masuk semester atas nih. Nah, nanti setelah Kak Laila lulus dari bangku perkuliahan, apa sih ini yang menjadi angan citanya Kak Laila? Kemudian setelah itu berhasil, kontribusi apa saja yang nantinya Kak Laila akan siapkan untuk bangsa Indonesia umumnya, dan khususnya untuk pemberi beasiswa yang memberikan Kak Laila beasiswanya, apa sih kontribusi ke depannya yang bakal Kak Laila berikan? Oke, kalau ngomongin cita-cita, ada banyak sebenarnya di imajinasi aku tuh. Aku pengen bikin apa supaya demi kemajuan Indonesia gitu ya. Nah, aku akan spill sedikit. Sebenarnya aku tahu aku belum bisa untuk saat ini meng-achieve itu, tapi aku ingin suatu saat nanti, insya Allah aku bisa pada sampai tahap itu gitu. Jadi aku itu ingin sekali bisa membuat artificial intelligence untuk membantu para penyandang disabilitas supaya mereka bisa beraktivitas secara normal gitu, tanpa terganggu karena keterbatasannya gitu. Itu aku ingin sekali membuat teknologi yang seperti itu. Suatu saat nanti, insya Allah. Amin, amin, amin. Ini cita-cita yang sangat mulia sekali ya, membantu teman-teman disabilitas untuk dapat merasakan juga apa yang kita rasakan gitu ya. Ini semoga cita-cita mulianya Kak Laila ke depannya dapat terus. Amin. Amin. Mungkin terakhir untuk menutup sesi pertemuan kita hari ini, boleh dong Kak Lela bagi pesan-pesan maupun tips dan trik nih buat teman-teman pejuang beasiswa di luar sana, termasuk saya sendiri yang masih berjuang untuk mendapatkan beasiswa seperti Kak Lela nih. Boleh nggak Kak, boleh bagi pesan-pesan ataupun tipsnya dari Kak Lela? Oke, tips aku, pesan aku untuk para anak-anak muda yang memang mau meraih beasiswa itu, pertama, jangan gampang down kalau emang ditolak, karena aku juga udah mengalami itu. Ya sebenarnya aku sendiri sempat down sih, cuman nggak lama-lama. Oke, boleh sedih sebentar, tapi nanti harus bangkit lagi gitu. Harus berusaha lagi, karena untuk mengejar apa yang kita mau itu nggak semerta-merta kayak kita minta nih, oh langsung dikasih. Nggak dong, pasti kita harus usaha. Jadi jangan nyerah selagi masih ada kesempatan sih, intinya selagi masih ada kesempatan ya kenapa enggak gitu, dicoba terus kayak gitu. Wow, luar biasa ya, benar sekali apa yang Ibu sampaikan Kak Laila tadi, sangat memotivasi diri saya pribadi, mengingat bahwasanya segala apapun yang ingin kita capai itu tak mudah balik tangan ya Kak Laila ya, pastinya ada perjuangan yang besar di baliknya. Sama seperti dengan sosok Kak Laila, narasumber kita hari ini teman-teman, pastinya banyak sekali perjuangan beliau yang sudah dilewati beliau. Tadi kita dengar bersama ya, 3 perusahaan menolak beliau, dan hingga akhirnya Microsoft memberikan beasiswa dan benefit yang sangat luar biasa dari Kemendikbud ya yang didapatkan oleh Kak Laila.
Sama motivasi sekali ya teman-teman, tokoh sosok inspiratif yang kita hadirkan dalam program Speak Up kali ini, special anniversary Speak Up Now. Oke, terakhir nih Kak Lela, sedikit saja ucapan selamat anniversary nih buat Speak Up Now dan juga doa harapannya untuk Speak Up Now. Boleh Kak Lela? Oke, happy anniversary Speak Up Now. Harapan aku adalah semoga kedepannya dimudahkan selalu jalannya untuk membantu anak-anak muda dan para remaja di Indonesia menjadi lebih baik kayak gitu. Oke, kita aminin sama-sama ya wish-nya dari Kak Laila tadi. Semoga Speak Up Now lebih berkembang lagi ke depannya. Oke teman-teman, karena juga berhubung waktu, pastinya nanti bakal masih ada lagi Speak Up selanjutnya dan juga program-program lainnya dari Speak Up Now. So teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena kita akan kembali lagi nanti dalam program yang lainnya ataupun dalam kesempatan lain. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga dapat motivasi teman-teman semua dan dapat kita ambil ilmu bermanfaat dari apa yang telah Kak Laila sampaikan tadi. Semoga teman-teman di rumah semuanya sehat selalu. Terima kasih atas doa dan ucapannya untuk anniversary kedua Speak Up Now. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program kita di Speak Up Now, di channel YouTube Speak Up Now dan Instagram kita di @speakupnow.id. Sampai ketemu kembali teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tingkah. Saya Taufik Akbar Harefa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.